Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di GS Official. Pada kesempatan ini sebenarnya saya mau membuat video pendek untuk menjawab mengenai fenomena yang tersebar di YouTube ini yang mengatakan bahwa Rasul Petrus ini ternyata seorang Muslim dan ditemukan makamnya di Turki. Kemarin saya sudah membahas sebenarnya, hanya saja karena kendala sinyal kemarin itu, maka Bapak Ibu saudara-saudariku itu banyak sekali yang tidak puas untuk menyaksikannya karena terputus-putus. Bahkan di bagian akhir itu saya terpaksa menutup karena memang tidak bergerak sama sekali sinyal saya kemarin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video pendek. Meskipun itu video pendek, tetapi saya perkirakan paling panjang itu 1 jam atau paling cepat itu 30 menit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita saksikan fenomena yang disebarkan di YouTube ini mengenai makam dari Rasul Petrus yang di dalam video itu dikatakan eh, dia dimakamkan di Turki, kemudian nanti kita lihat makamnya itu dibalut dengan tulisan kaligrafi Arab, di mana juga beberapa waktu yang cukup lama saya pernah belajar juga tentang kaligrafi itu ya Bapak Ibu. Nah, mari nanti kita dengarkan isi dari video itu dan kemudian saya akan memberikan jawaban dan kemudian nanti Paman Nox juga yang akan bergabung bersama kita akan memberikan tanggapan yang mungkin tidak akan terlalu panjang. Kita membatasi mungkin 1 jam, mungkin 45 menit dan lain sebagainya. Nah, Paman Nox ini yang ingin bergabung namun device not connected ya. Paman Nox, saya tidak bisa angkat. Mungkin diulang lagi ya. Baik saudara-saudariku, oke, sekarang sudah bisa saya angkat. Baik, kita mulai saja menyaksikan videonya, ada sekitar 9 menit, kita selesaikan saja, kemudian nanti baru jawaban-jawabannya dalam waktu yang cukup singkat. Sekarang saya tampilkan videonya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan dalam video berikut ini. Ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Simon tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Terus akhirnya si mayat ini mati lagi. Habis ngomong bersaksi terus dia beriman mati lagi. Ceritanya kayak ibu-ibu ngegosip. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel kesayangan kita semua. Sahabat Iwan Villa, ini ada seorang ustadzah dan sepertinya dia dari Jawa Timur karena dengan logatnya yang kental agak ke Madura-Maduraan ya. Jadi saya hafal sekali karena sepertinya ini satu logat dengan saya aslinya. Sahabat Iwan Villa, di mana si ustazah ini dia itu sedang menyambangi atau ziarah ke makam salah satu murid Yesus alaihissalam, salah satu murid Nabi Isa alaihissalam, yaitu umat atau kaum Hawariyun dalam Al-Quran kita menyebutnya, dan dia bernama Samon, ya Simon. Kemudian dia dijuluki Petrus oleh orang berbangsa Yunani ya, di mana Petrus itu artinya adalah batu karang. Sepenggal tentang si Samon di dalam Wikipedia saya bacakan, Petrus atau Kefas disebut juga Simon Petrus atau Santo Petrus atau Paus Petrus, adalah salah seorang dari 12 murid Yesus dan salah satu pemimpin gereja perdana, katanya begitu. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus di dalam Matius 16 junto yang ke-18 dan pasal Yohanes 21 junto 15 sampai 16. Ia dan saudaranya Andreas adalah rasul atau murid pertama yang dipanggil oleh Yesus.
Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan pengikutnya di atas bahu si Petrus atau si Simon ini. Nah, mari kita simak selengkapnya apa yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Ustazah berikut ini. Gua itu ada gua. Dalam gua ada gua. Oke. Nah, ini adalah fa'azzazna bitsalis. Utusan ketiga. Utusan ketiga. Namanya Sam'un As-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Sam'un Sofa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Oh, Simon. Simon Okay. tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Iya. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendengar, Nabi Isa itu mendengar bahwa dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara, akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga untuk membebaskan kedua temannya dari penjara dan juga sekaligus berdakwah gitu, karena yang pertama kan sudah dianggap gagal. Nah Sam'un Sofa ini BTW dia adalah pemimpin dari Hawariyun. Jadi kan Hawariyun itu 12 orang. Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok. Nah, ini adalah pemimpinnya. Berangkatlah si Sam'un ini ke negeri Antakya. Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh. Nah, jadi yang pertama kali dia lakukan adalah bukan langsung berdakwah. Dia PDKT dulu sama rajanya, sama Raja Itykhos. Jadi dia PDKT, kenalan, terus nyari-nyari simpati gitu. Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu, sampai akhirnya Sam'un Sofa ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, Sam'un Sofa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya, karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya. Nah, suatu hari dia bilang ke raja gini, "Wahai raja, aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara tanpa Anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu. Kenapa itu gitu? Cobalah kalian kamu ini, raja ini maksudnya, dengarkan dulu tanpa diadili udah dijebloskan aja gitu. Tanpa dihakimi, nggak disidang, nggak di ini, itu langsung jeblos aja gitu. Coba gitu." Akhirnya dirayu-rayu sama Sam'un Sofa, akhirnya raja mengiyakan. Akhirnya utusan itu udah darat, terus akhirnya tanya-tanyain, "Kamu ini apa, kenapa, tujuannya mau kesini ini apa?" gitu. Terus dia tuh bilang bahwa kami ini adalah utusan Nabi Isa gitu ya, kami diajak, kami ini disuruh, diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, menyembah Allah, seperti itu. Nah, terus apa buktinya kalau kamu ini utusan? Terus mereka menjawab, "Saya ini atas izin Allah ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati," seperti itu. Nah, akhirnya kebetulan di Antakya itu baru ada orang yang meninggal, baru dapat 7 hari dan belum sempat dikuburkan. Nah, terus dibawalah si mayit itu ke hadapan mereka, seperti itu. Nah, kemudian coba ini dihidupkan gitu, kalau kamu memang bisa. Akhirnya dua utusan tadi itu mengangkat tangannya seraya berdoa dengan suara yang keras. "Ya Allah." Jadi saya perjelas sedikit ya sahabat One Villa, bahwa di sini Simon Petrus itu disuruh oleh Yesus untuk membebaskan dua sahabatnya yang lain yang dipenjara di Antioquia, katanya begitu. Kemudian apa buktinya bahwa kalian itu adalah utusan Yesus? Akhirnya dia menyampaikan kalau kami itu punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Salam saja yang bisa mati, bahkan muridnya juga bisa membangkitkan orang mati dengan meminta karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya sahabat Rasul Allah ini itu biasanya disebut dengan waliullah juga, di mana dia memiliki kemampuan yaitu berupa karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Berdoa intinya hidupkanlah orang ini gitu. Nah, si Sam'un Sofa ini juga ikut berdoa, tapi dia di dalam hati diam-diam dengan siron gitu. Akhirnya dengan izin Allah orang mayat itu terus hidup. Setelah mayat itu hidup, tiba-tiba dia itu memberikan kesaksian bahwa aku itu benar-benar melihat orang-orang yang disiksa, mereka itu orang yang tidak beriman. Aku itu benar-benar melihat bahwa manusia itu memang akan dibangkitkan, akan diadili hari kiamat itu hari sore. Dia menceritakan kehidupan pengalaman seperti itu lagi. Sharing pengalaman dia. Sering pengalaman dia, terus dia itu
saya ini benar-benar takut gitu loh. Melihat itu semua saya benar-benar takut dan saya beriman kepada 3 utusan ini gitu. Lah orang-orang kaget, kok 3 utusan? Ini kan cuma 2 utusannya. Lah terus si mayit ngomong, lah ini satu lagi. Nah akhirnya ketahuan lah si Samun Safa ini, ternyata kalian itu teman. Terus akhirnya si mayit ini mati lagi. Habis ngomong bersaksi terus dia beriman mati lagi. Ceritanya kayak ibu-ibu menggosip. Nah terus akhirnya penduduk Antakya dan juga rajanya ini marah karena oh ternyata ini udah seperti itu. Akhirnya ternyata marah. Ini dikira rekayasa gitu. Permainan lah itu tipu daya. Akhirnya marah dan mereka bertiga itu mereka ini bermaksud membunuh si 3 utusan ini. Wes titik ceritanya sampai di sini. Sekarang Nah, kemudian saya simpulkan bahwa si raja itu akhirnya marah kepada ketiga murid Nabi Isa alaihissalam ini dan akhirnya mereka si raja berusaha membunuh ketiga murid dari Yesus alaihissalam ini tadi karena ya mereka benci dengan ajaran Yesus. Ya kita tahu lah ya bangsa Romawi seperti apa kepada bangsa Semitik. Mereka sangat benci kepada ajaran Tauhid karena mereka takut pengaruhnya ajaran pagan itu bisa terhapus di atas muka bumi ini kalau ajaran Semitik itu bisa sampai meluas. Namun yang berita bagusnya di sini sahabat One Villa, makam Simon Petrus ini ternyata dirawat oleh orang Islam, ya, kemudian dia disiarahi juga oleh orang Islam dan dia juga didoakan oleh orang Islam. Ya, semoga beliau diterima di sisi Allah dan saya yakin pasti dia adalah orang yang mati syahid. Dan buat Anda yang oten, jangan merasa gempar dulu karena memang semua kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, dia beragama Muslim. Maka wajar kalau makamnya atau kuburannya ini dirawat oleh orang Muslim. Dari mana taunya? Yaitu tadi dari kerudung yang menutupi kuburan itu dibuat dari selembar kain yang bertuliskan lafaz Arab. Dan bagi Anda penduduk RT 16, tidak usah terguncang, santai saja karena memang semua para rasul dan pengikut-pengikutnya itu agamanya Islam atau Muslim. Ini adalah salah satu bukti juga bahwa makam-makam pengikut Yesus itu rata-rata memang disiarahi oleh umat Muslim juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dari cerita tadi kita mendengarkan gosip dan tadi orang yang menanggapi orang tadi kan mengatakan seperti gosip ibu-ibu katanya. Dan saya mengatakan iya itu gosip ya Bapak Ibu. Dan itu tidak benar ya. Karena makam Rasul Petrus itu bukan di Antakya tadi namanya ya, atau di Turki ya, mereka sebut dalam video tadi. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa bagian dari sejarah yang memang kemarin saya sempat tunjukkan Bapak Ibu, tetapi karena sinyal kemarin itu kurang bagus, sehingga pasti Bapak Ibu tidak puas menonton, sehingga terputus ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kita itu orang Katolik itu punya sejarah ya. Kita orang Kristiani itu mencatat sejarah kita sendiri dan bahkan juga orang di luar Kristiani pun mencatat sejarah kita, termasuk sejarah para rasul. Jadi tadi itu dongeng yang mereka ceritakan, kalau saya kritisi dari video yang dibuat itu Bapak Ibu dengan penampakan dari kubur itu, saya tuh sebenarnya saya bertanya-tanya, itu kain gantungan atau makam di atas batu atau apa gitu ya. Saya bisa menebak-nebak gitu ya. Itu benar makam atau itu replika atau itu seperti kain yang digantung atau seperti apa gitu. Karena apa yang dinyatakan tadi itu sebenarnya saya masih belum menemukan penemuan arkeolog dari pihak mereka, ya, penemuan arkeolog, antropolog, itu bercerita tentang kisah Hawariyun yang mereka maksud tadi itu. Saya belum menemukan bukunya mungkin ya, tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, sejak abad pertama kita sudah punya catatan.
Nanti saya tunjukkan kurang lebih ada 3 catatan, tapi ini adalah catatan awal. Mari kita lihat siapa sih Rasul Petrus itu? Ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu, Rasul Petrus itu ya disebut di dalam Matius 16 ayat 17 sebagai Simon bin Yunus ya. Kemudian tadi juga ada kesalahan dari sebutan Alif Channel ini mengatakan kata Kefas itu dari bahasa Roma ya. Kefas itu dari bahasa Aram ya saudaraku ya. Dan Petrus itu bukan dari bahasa Romawi, atau Kefas itu bukan dari bahasa Yunani, tapi yang dari bahasa Yunani itu adalah Petrus yang artinya batu. Dan dari kitab suci diberitahukan kepada kita bahwa beliau lahir di Betsaida. Beliau punya istri, beliau punya mertua. Ya. Dan kita bisa cek dalam 1 Korintus 9 ayat 5 dan juga dalam kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya. Nah, kesaksian kitab suci mengenai beliau ini misalnya mengenai nama Kefas, itu bisa kita temukan dalam Yohanes 1 ayat 42. Ia membawa kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya adalah batu karang, Petrus, ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi bagaimana kiprah beliau ini di dalam kitab suci, itu sangat luar biasa. Misalnya di dalam Lukas 5 ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ini terjadi ketika mereka dan Rasul Petrus itu sedang menangkap ikan semalam-malaman, kemudian Tuhan Yesus datang kepada mereka tiba-tiba menampakkan diri, lalu menyuruh mereka menebarkan jala lebih dalam lagi. Tetapi Rasul Petrus pada saat itu dia tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Setelah dia mengetahui bahwa itu Yesus dengan menangkap ikan yang begitu banyak, lalu dia terjun ke bawah. Dan kemudian dia mengatakan, "Tuhan, jangan mendekatlah gitu ya, karena saya ini adalah orang berdosa," gitu. Nah, peran Rasul Petrus di dalam kitab suci itu sangat luar biasa Bapak Ibu, dan cukup banyak beliau itu disebutkan di dalam kitab suci melebihi 11 rasul yang lain. Dan itu sudah ditemukan juga oleh seorang kardinal kita namanya Neumann. Dan dia mengatakan bahwa Rasul Petrus ini paling banyak disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Misalnya dia tampil sebagai juru bicara. Selalu dalam setiap dialog dan diskusi di dalam kitab suci dengan Yesus, yang paling banyak berbicara, paling banyak memberi pendapat adalah Petrus. Ya. Kemudian juga dia adalah rasul yang sangat berani. Juga kadang-kadang dia takut, labil ya. Kadang-kadang dia stabil. Ya, kita bisa membaca ketika dia mengatakan ya kalau ada yang ketika Tuhan Yesus mengatakan saya akan mengalami sengsara wafat dan kebangkitan. Rasul Petrus mengatakan sekali-kali tidak akan terjadi. Ya, dia kan berani menentang karena dia membela gurunya ya, Bapak Ibu. Tapi kemudian dia mengatakan, "Kalau ada seperti itu, saya berani mati untuk engkau guru." Nah, tapi yang terjadi kemudian, ya dia nanti menyangkal Yesus juga. Ketika ya di halaman Mahkamah Agama atau Pilatus, itu ada seorang perempuan mengatakan, "Bukankah engkau ini adalah pengikut Yesus juga?" Dia menyangkalnya sampai 3 kali. Tetapi Bapak Ibu, meskipun dia menyangkal, dia tetap bertobat. Ya, dia tetap bertobat. Dia ini adalah seorang juga yang care ya. Dia lembut, sensitif, dia care dengan situasi, dengan keadaan, dengan apapun yang dibicarakan oleh Yesus. Selalu dia menanggapi, selalu dia memberi pernyataan Bapak Ibu. Dan itu paling banyak yang Anda temukan baik dalam Injil Sinoptik maupun dalam Injil Yohanes. Rasul Petrus berperan terus dalam pembicaraan. Contoh saja, saya berikan contoh lagi. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para murid, siapa yang protes Bapak Ibu? Petrus. Ya, dia protes.
Kenapa hanya kakiku? Kenapa nggak kepalaku sekalian? Yang lain apakah ngomong? Enggak. Ya, oke, Bapak Ibu. Itu contoh sederhana saja. Oke, atau tugas-tugas spesial misalnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 20. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus memberikan tugas kepadanya. Atau Matius 16 ayat 18 sampai 19. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa. Kita lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudariku. Di sini kita lihat juga dari kitab suci ya, dalam suratnya 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 ya. Dia memberi nasihat ya kepada para pembaca dari suratnya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Luar biasa Rasul Petrus ini, tidak heran channel Alif Channel tadi itu kemudian mengangkat topik tadi. Karena Rasul Petrus ini bukan sembarang rasul. Ya. Nah, kita bisa buktikan misalnya di dalam Galatia 2 ayat 9 Bapak Ibu. Rasul Petrus disebut sebagai sokok guru jemaat. Atau di dalam Kisah Para Rasul misalnya, dia berani mengklaim dirinya bahwa dia dipilih sejak semula oleh Allah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Silakan Bapak Ibu baca. Dan kemudian dia membaptis nantinya Cornelius, seorang perwira Italia, disebutkan di Kisah Para Rasul 11. Dan sebelum itu dia mendapatkan penampakan supaya dia jangan lagi membeda-bedakan, ya, diturunkan makanan, ya. Ini dia mengatakan, Tuhan, ini sekali-kali aku tidak mau makan ini menurut hukum Taurat, menurut hukum Yahudi ini adalah makanan haram. Lalu Tuhan berkali-kali sampai 3 kali mengatakan makanlah. Lalu dia menyadari dan dia tahu bahwa itu juga bukan hanya semata-mata berbicara tentang secara harafiah adalah makanan, tetapi tentang bangsa-bangsa lain yang membutuhkan pewartaannya. Maka dia pergi ke tempat Cornelius dan dia membaptis Cornelius dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, selain itu juga kita bisa saksikan di sini, ketika di dalam konsili Yerusalem, yang membela apa yang disampaikan atau bisa dikatakan curhat dari Rasul Paulus dan Barnabas dalam pewartaan mereka mengenai kemunculan orang-orang Farisi yang kemudian mengikuti Yesus tetapi memperlakukan atau memberlakukan hukum Musa, lalu Rasul Paulus dan Barnabas menyampaikan itu dalam konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15. Pertama-tama yang membela apa yang mereka sampaikan adalah Rasul Petrus. Sampai-sampai Rasul Petrus mengatakan, jangan sampai kita memberikan kuk kepada orang-orang yang ingin mengikuti Kristus dari bangsa-bangsa lain. Tetapi kita harus meringankan. Itu contohnya. Nah, juga misalnya di dalam Galatia 2 ayat 11. Ya. Oke, di sini diceritakan bagaimana ya Rasul Paulus dan Petrus meskipun mereka ya sempat berbeda paham, tapi mereka tidak mendirikan aliran-aliran baru, tetapi tetap bersatu dan diselesaikan di dalam konsili. Atau di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Seperti tadi, saya masih mengingat video tadi mengatakan, ya meskipun versi tadi itu sebenarnya tidak ada bukti sejarah, mengatakan bahwa Samoun itu bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan tokoh misalnya yang mengatakan ketika orang bertanya kepadanya, mana bukti bahwa kamu utusan dari Tuhan? Buktikan dengan mujizat. Dia mengatakan, wallahu alam. Rasul Petrus tidak demikian Bapak Ibu. Bahkan bayangannya itu membuat orang sembuh. Coba. Kalau Rasul Petrus ini seorang nabi, saya lebih baik mengikuti Rasul Petrus daripada orang yang mengatakan hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa.
Silakan Anda memikirkan siapakah yang saya maksud. Ya. Nah, ini bayangannya saja Bapak Ibu bisa menyembuhkan. Apa dikatakan di situ Bapak Ibu saudara-saudariku? Dikatakan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Luar biasa. Hanya bayangan doang bisa menyembuhkan. Yang lain bisa nggak ya? Kalau kita tanya kepada Rahasia Alif Channel, kira-kira ada kisah lain yang bisa nggak seperti Rasul Petrus ini? Dari yang kau punya misalnya. Daripada Anda sibuk membahas tentang keimanan orang lain kan, pertanyakan pertanyaan kritis itu. Kira-kira di punyaku ada nggak ya seperti itu? Masih tanda tanya. Silakan Alif Channel menjawabnya gitu kan. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pewartaan Rasul Petrus ya yang begitu luar biasa ke berbagai tempat. Nanti setelah ini saya berikan kepada Pak Manox. Di bagian sesi selanjutnya nanti saya tampilkan data-data yang lain. Kita melihat di sini memang Rasul Petrus itu pernah pergi juga ke Antakia tadi yang mereka sebutkan itu ya. Ya, Antakia atau Antiokhia. Dan Rasul Petrus bahkan Bapak Ibu mendirikan juga di sana gereja. Bahkan dia memerintah dalam tanda petik menjadi uskup di sana selama 7 tahun. Ya, di Antiokhia itu. Namun demikian, mereka tadi mengatakan bahwa di Antiokhia itulah kuburan Rasul Petrus. Ya. Tetapi ternyata sejarah dari abad pertama tidak pernah cerita seperti yang mereka katakan itu. Yang benar adalah bahwa memang Rasul Petrus pernah mewartakan Injil ke Antiokhia. Namun demikian dia menjadi uskup selama 7 tahun. Lalu kemudian dia pergi ke Roma pada tahun 42 Masehi. Selama 7 tahun, ya, dia menjadi uskup. Kemudian ketika dia pergi ke tempat lain, dia memilih pengganti yang dikenal dalam tradisi yaitu Evodius. Setelah Evodius, ada Ignatius dari Antiokhia. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana mungkin sejarah itu bisa ditutupi oleh sejarah tadi? Yang seperti gosip tadi itu. Ya memang gosip kan Bapak Ibu. Jadi Rasul Petrus pernah di Antiokhia tetapi beliau tidak wafat di Antiokhia. Jadi itu ngedabrus namanya. Cerita yang mereka sampaikan itu tidak benar menurut kesaksian sejarah. Ya. Nah, kalau kita cek juga surat-surat Petrus Bapak Ibu, saudara-saudariku, dia juga menasehati dan memberi suratnya kepada beberapa tempat di Pontus, Galatia, Kapadokia. Ya, dia mengirim suratnya ke sana, menyampaikan Kristus di sana. Bahkan ketika dalam 1 Korintus 1 ayat 12, ketika di dalam 1 Korintus 1 itu, ya, terjadi perpecahan di antara jemaat di Korintus, Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya tetap bersatu. Jangan pecah. Berbeda dengan orang yang menggunakan dasar kitab ini untuk perpecahan. Itu beda Bapak Ibu. Di sini konteksnya adalah Rasul Petrus menegur mereka supaya tetap bersatu. Supaya tetap satu kudus Katolik dan Apostolik. Tidak ada cerita lain dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Kalau ada orang yang menafsirkan lain, waduh, itu agak mengerikan ya. Karena ini justru, ini dikirimkan surat ini juga kepada Uskup Korintus pada saat itu, yang bernama Dionysius. Nah, kita lihat Bapak Ibu, bahwa karena berbagai gereja yang dipersembahkan kepadanya di berbagai tempat. Ya, misalnya ada gereja Santo Petrus di Inggris dipersembahkan kepadanya sebagai penghargaan, sebagai ya bisa dikatakan penghormatan ya.
juga ada di Cornhill, ya, Saint Peter, ya, gereja Santo Petrus, ya. Itu wajar Bapak Ibu saudara-saudariku, ya. Tetapi di manakah beliau wafat? Kita punya catatan, setelah ini saya tampilkan. Tetapi kita melihat lagi di dalam suratnya, ya. Dia mengirimkan surat itu, ya, kepada Raja Lusinius pada tahun 156. Dan ini bisa dikatakan bahwa surat ini ada bersamaan dengan berkuasanya Raja Lusinius ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menggenapi di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 20. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan akan diikat, akan dibawa ke suatu tempat di mana kamu tidak bisa membela dirimu. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu baca itu. Nah, sekarang mari kita lihat apakah dia wafat di Antiokhia menurut catatan yang kita miliki, menurut kesaksian dari para murid-muridnya atau para penerusnya, baik di keuskupan Antiokhia maupun di Roma. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dan kita mau belajar, kita akan mengetahui bahwa Rasul Petrus ini mempunyai murid-murid. Bukan hanya tadi Ignatius dari Antiokhia, bukan hanya Evodius, bukan hanya Linus, bukan hanya Anakletus, bukan hanya Clemens dari Roma, tapi ada juga, ya, misalnya Uskup Eucharius, Santo Valerius, Santo Maternus. Ini khusus yang kita ketahui yang ada dari Inggris, atau para penerus atau para uskup yang juga kemudian menyebarkan, mewartakan Injil Tuhan di Inggris. Nah, mari kita lihat kesaksian sejarah bagaimana Rasul Petrus dan di mana Rasul Petrus wafat. Rasul Petrus wafat di Roma, Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita mengetahui bahwa beliau ada di Roma di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya. Atau juga kita mengetahui dengan melihat dalam 1 Petrus 12 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Dan ke tempat lain yang dimaksudkan di sini, dan juga Babylon yang dimaksudkan di sini secara figuratif adalah Roma. Maka Rasul Petrus dan Markus itu berada di Roma. Dan menurut kesaksian sejarah, beliau menjadi pemimpin di sana selama 25 tahun. Sebelum pada masa Kaisar Nero pada tahun 67, beliau ditangkap dan disalibkan secara terbalik. Karena permintaan Rasul Petrus sendiri, supaya karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti gurunya. Nah, dikatakan begini, dalam tradisi suci para rasul, dikatakan bahwa Rasul Petrus membangun gereja di Roma. Dan ini dicatat oleh sejarawan gereja yang hidup tahun 200-an, yaitu Eusebius. Kemudian yang kedua, dalam tradisi yang ditulis oleh Clemens dari Roma, yang merupakan penerus Rasul Petrus, Paus keempat, mencatat juga bahwa Rasul Petrus disalibkan secara terbalik atas perintah Kaisar Nero pada tahun 67 Masehi. Bagaimana cerita dongeng tadi itu kemudian membantah fakta ini, Bapak Ibu saudara-saudariku? Yang jelas-jelas Rasul Petrus wafat di Roma pada tahun 67 di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan dicatat oleh Paus keempat yang melanjutkan Rasul Petrus. Dan dicatat dalam Martyrdom of Peter. Bahkan dikatakan Rasul Petrus juga membawa anaknya, ya, bersama ke Roma. Dan
Kita punya bukti Bapak Ibu Saudara-saudariku, ya, di mana ya kita punya makam, ya. Kita lihat di sini. Ada gereja di mana di sana terdapat tengkorak Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yaitu di Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma. Dan ini ada bukti faktanya. Ada gerejanya, ada buktinya. Dan ini menurut kesaksian dari orang-orang terdekat dengan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Rasul Petrus disalibkan secara terbalik atas perintah Kaisar Nero pada tahun 67. Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Dan makam mereka ada di Vatikan, ada di Roma. Dan salah satunya tengkorak mereka bahkan disemayamkan di Basilika Santo Yohanes Lateran Roma. Bagaimana cerita dongeng-dongeng tadi itu, saudara-saudariku? Harusnya mereka malu. Harusnya mereka malu. Ya. Menyampaikan informasi yang keliru. Lah ini ada penemuan arkeologi loh. Ada penemuan arkeolog. Bukan hanya semata-mata data dari gereja sendiri, tetapi juga penemuan arkeolog. Ya. Aneh sekali kalau mereka menggunakan catatan-catatan tadi untuk meyakinkan kita bahwa itu adalah benar-benar makam dari Santo Petrus. Ya. Ini ada penelitian, ada penemuan arkeolog di mana ada makam Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma, di gereja Basilika Santo Yohanes Lateran tadi. Lah kok mereka ngarang-ngarang tadi itu? Sementara kesaksian-kesaksian, tulisan-tulisan sejarah dari abad awal itu mencatat dengan benar-benar tentang kisah-kisah kematian dari Rasul Petrus ini, saudara-saudaraku. Gimana ini mereka ini? Ini ada catatan sejarah. Ini ada catatan sejarah, apalagi ini Bapak Ibu. Ini kan penerusnya Rasul Petrus. Urutan keempat setelah Rasul Petrus. Nanti kita baca di sesi selanjutnya apa yang dia tulis tentang Rasul Petrus. Aneh-aneh saja. Jadi Rasul Petrus itu wafat dan dimakamkan di Roma. Bahkan dikatakan di sini tengkoraknya ada disemayamkan di Basilika Santo Yohanes Lateran. Ini catatan dari abad awal. Dari abad-abad awal atau bahkan dari pengikut Rasul Petrus sendiri. Bagaimana kita bisa meyakini kebohongan tadi? Aneh sekali. Silakan Pak Manox, saya berikan waktu kepada Pak Manox untuk berbicara. Silakan. Ya, makasih Bro Gia. Shalom, salam teman-teman di live chat. Jadi Bro Gia, ada beberapa hal ya. Pertama, kita ketahui bahwa peristiwa itu kan mestinya terjadi di abad-abad pertama ya. Nah, kalau kemudian kita lihat itu, ya kita nggak tahu ini kuburan atau apakah tempat di mana, kita kan nggak tahu gitu. Dia hanya syuting seperti itu, terus kemudian bilang di Antioquia atau Antioquia kan, kita nggak tahu sebenarnya di bagian daerah mana. Tapi ya ada video seperti itu dan ada narasi. Nah, pertama kita lihat bahwa ternyata yang dikatakan sebagai kuburan atau apapun lah itu namanya, ditutupi dengan kain hijau, kemudian ada tulisan Arab kan begitu. Nah, kita ketahui bahwa tulisan Arab yang model seperti itu mungkin baru eksis di abad-abad keberapa ya, yang jelas sesudah abad ke-7 pastinya. Nah, jadi dari abad pertama sampai dengan abad ke-7 itu kira-kira di situ yang jaga siapa? Jadi seolah-olah bahwa Islam ini sudah ada di abad pertama dan kemudian menutupi makam itu dengan huruf Arab itu, tulisan huruf Arab itu. Nah, huruf Arab tulisan Arab yang model seperti itu kan baru ada abad keberapa? Nah, di abad ke-4 saja itu masih ada peralihan dari Aramaik atau Syriak menuju kepada Arab yang seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya bahwa
yang penting ada narasi sajalah, tidak peduli bahwa apakah benar dan sebagainya, yang penting ada narasi, yang buat itu orang Arab, taruh tulisan Arab di situ, maka jadilah itu barang. Begitu. Nah, umat-umat ini kan tidak pakai nalar logika akal sehat. Yang penting kalau sudah ada tulisan Arab dan orang Arab mencerita, mereka langsung percaya bahwa itulah kebenaran. Begitu. Nah, anehnya lagi ceritanya bahwa Yesus Kristus mengutus mereka, jadi mengutus 2 orang, terus mereka ditahan di Antioquia, di penjara, tidak tahu berapa lama. Nah, kita ketahui bahwa Yesus Kristus kan berkarya ya tidak lebih dari 3,5 tahun. Artinya apa? Bahwa kalau murid-murid 2 yang diutus itu bertahun-tahun, mestinya Isanya itu sudah tidak ada kan. Nah, tapi masih sempat mengutus juga Rasul Petrus. Itu pun juga Petrus di situ bertahun-tahun kan pakai PDKT sama rajanya. Nah, jadi bertahun-tahun kemudian ya mestinya Isanya tidak ada. Jadi artinya bahwa peristiwa Isa di sana tuh minimal 3 murid atau 3 dari 12 murid ini tidak ada pada waktu peristiwa terjadi TKP itu, kejadian katakan misalnya pencalipan dan sebagainya, termasuk Rasul Petrus juga. Jadi berdasarkan narasi ini seakan-akan bahwa Isa itu masih hidup sampai dengan mereka bertiga ini dihukum mati di Antioquia itu. Nah, ini kan apa ya istilahnya, kronologi narasi ini kan jadi campur aduk acak-adut. Nah, kemudian terkesan lagi bahwa seolah-olah peristiwa itu minimal terjadi di abad ke-7, ke-8 atau ke-9 Masehi. Karena dengan diselubungi kain bertulis huruf Arab tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lompatan-lompatan di luar daripada nalar logika akal sehat itu diimani begitu saja. Nah, kembali lagi ini sebenarnya persoalannya kan lucu-lucuan dan juga dongeng-dongeng apa ya. Saya khawatir jangan-jangan gua itu gua yang mereka katakan sebagai Ashabul Kahfi atau Seven Sleeper. Karena tidak jelas ini tiba-tiba orang ada di dalam gua menshooting ada gundukan batu diselubungi dengan kain bertulisan huruf Arab. Terus kemudian jadilah itu jadi makam Rasul Petrus. Ini kan apa ya? Hanya kedunguan nalar sajalah yang bisa menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Orang tanpa harus mengecek dan sebagainya, terus kemudian membuat narasi-narasi seperti itu. Saya jadi nggak ngerti. Ini istilahnya agama ini dengan iman atau umat yang seperti ini kok bisa ya seperti itu? Mestinya kan mereka melihat bahwa pertama, sudah pasti bahwa para rasul itu di abad pertama, dan kemungkinan pada waktu mereka meninggal ataupun mati, sudah pasti Isanya sudah tidak ada di situ, sudah tidak ada. Isanya mungkin entah sudah kemana, terangkat versi mereka gimana ya, tidak tahu lah. Tetapi bahwa Isa tidak mungkin masih hidup pada waktu murid-muridnya dihukum mati di Antioquia. Nah, saya malah curiga, jangan-jangan Simon yang dimaksud ini Simon Magus yang sempat mau membeli kemampuan bermujizat itu, yang sempat tercatat juga kan bahwa dia menentang dan sebagainya. Ada juga kan nama Simon. Nah, saya curiga jangan-jangan ini Simon yang itu, yang kemudian berakhir tragis kan, si Simon Magus itu. Nah, jadi hal-hal yang menurut saya sebenarnya berbau dongeng, legenda, berbau apa ya, ya itu mungkin gosip-gosip dan sebagainya, cerita-cerita mulut ke mulut, itu justru dijadikan sebagai sanad bahwa itu cerita yang kebenaran. Apalagi kemudian dibungkus dengan kain hijau, kemudian ada tulisan Arab di situ, maka jadilah itu barang. Nah, yang herannya bahwa kalau itu di Antioquia, masa umat jemaat pengikut Kristus di Antioquia tidak tahu sih bahwa Rasul Petrus ada di situ dikubur? Kok mereka tidak pernah mengunjungi sih? Tetapi justru yang dikunjungi oleh umat Muslim. Nah, lagi-lagi jangan-jangan namanya sama tapi orangnya beda. Tetapi kemudian dikait-kaitkan bahwa itulah pengikut daripada yang mereka klaim sebagai pengikut Yesus Kristus atau hawarion ataupun murid-murid Yesus Kristus itu. Nah, jadi lagi-lagi kita disuguhkan dengan dagelan-dagelan, disuguhkan dengan lelucon-lelucon, ya seperti yang pernah Bro Gia katakan, sepeda Nabi Adam, handphone Nabi Nuh,
ya hal-hal yang model-model seperti itulah yang bisa mereka lakukan untuk kemudian membela ataupun menunjukkan bahwa inilah agama yang sempurna, inilah kebenaran itu sendiri dan seterusnya. Tetapi harus kita mendengar hal-hal yang konyol dan dungu. Demikian, Bro Gia. Iya, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah fenomena yang sering terjadi, mengikuti fenomena yang saya tampilkan di awal-awal saya live kemarin ya. Hanya saja kemarin kan karena sinyalnya kurang bagus, jadi gimana gitu. Tapi boleh saja disimak. Saya melihat penontonnya cukup banyak ya, sudah sampai 1.000 ya. Mudah-mudahan juga ini nanti yang pendek ini lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, tadi saya katakan bahwa Santo Clemens di sini ya, di mana dikatakan di sini tradisi mengatakan bahwa atas perintah Nero Petrus disalibkan terbalik, ya, menggenapi Yohanes 21 ayat 18 yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan ia disalibkan ini pada tahun 67 Masehi, dan ini dicatat oleh Santo Clemens. Nah, kalau kita mempunyai catatan dari orang terdekat, ya, bahkan zamannya bisa jadi muridnya, masa kita percaya dengan dongeng tadi, Bapak Ibu? Coba, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Santo Clemens yang dimaksud. Nah, kita lihat di sini apa yang beliau katakan di sini. Ya, Santo Clemens, ya, yang hidup pada abad pertama, ya, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat pada tahun 96 maksudnya, ya, pada tahun 96 pada 1 Clemens 5 ayat 1 sampai 6 dalam suratnya itu, ya, dan juga diberitahukan, diinformasikan kepada kita dia ini murid Rasul Petrus dan ditahbiskan oleh Petrus. Lalu dia mengatakan apa di dalam tulisan itu? Dia mengatakan begini, perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri, pilar yang terbaik yaitu gereja Roma, telah dianiaya. Mari memusatkan mata hati kita kepada rasul-rasul yang baik itu. Petrus yang menderita tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali, tetapi banyak kesulitan, dan karenanya pergi ke tempat kemuliaan yang sesuai. Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman, telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Terhadap kedua orang ini yang telah hidup dalam kekudusan harus ditambahkan banyak sekali orang yang menderita penganiayaan, yang menjadi contoh yang bersinar di tengah-tengah. Suaranya hilang nggak, Bro Gia? Ya, sorry, Teman-teman, saya terlempar. dia pada waktu ya, Ya. dia pas hilang bersinar, Bro Gia. Hilangnya di bersinar. Ya, oke, baik. Saya Rasul lanjut ya Paulus Bapak kemudian Ibu. bersinar. Tadi saya sampai di mana nih? Bersinar ya. Oke. Rasul Ya. Paulus terus kemudian bersinar. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, ini Santo Clemens dari Roma ini kan berbicara bagaimana kematian Rasul Petrus. Ya. Pergi ke tempat kemuliaan. Dan kemudian dikatakan juga Rasul Paulus juga, ya, beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Ini berbicara tentang kedua rasul ini yang memang wafat di Roma, ya. Jadi Santo Clemens ini mengatakan bahwa kita harus meneladani kedua orang ini yang telah wafat demi iman, ya, sehingga dikatakan harus ditambahkan kepada kita banyak orang yang menjadi contoh di tengah-tengah kita.
Kenapa ini dia bisa menulis seperti ini dan juga dia mengetahui secara detail? Dia murid Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Lah masa kita percaya dongeng yang mereka buat tadi, lalu kita mengabaikan dari murid Rasul Petrus sendiri? Dan beliau ini paus keempat dalam gereja Katolik. Bahkan nanti ya Santo Irenaeus dalam Against Heresis, Bapak Ibu, dia mengurutkan tentang kepemimpinan yang ada di gereja, ya, yang kita katakan sebagai gereja Roma. Ya, dikatakan bahwa urutan mereka di sini, ya, Rasul Petrus itu menjadi paus sampai tahun 67. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Linus, ya, dilanjutkan oleh Linus, dilanjutkan oleh Anakletus, ya, dilanjutkan oleh Clemens tadi yang saya sebutkan di atas. Dan ini mereka kan hidup di zaman Rasul Petrus. Ini tahun-tahun mereka memerintah menjadi atau bisa dikatakan menjabat sebagai paus, bukan baru mereka hidup. Ya, tentu mereka menjadi seorang paus dalam arti tertentu pasti usia mereka juga sudah cukup tua dan mereka mendapatkan pengajaran dari Rasul Petrus dan mereka tahu betul bagaimana Rasul Petrus wafat di Roma. Bahkan juga oleh murid Rasul Petrus yang ada di Antiokhia tadi. Masa sih Santo Ignatius dari Antiokhia tidak menceritakan kalau Rasul Petrus itu kuburannya ada di Antiokhia? Masa dia tidak ceritakan sih? Malah dia merujuk kepada gereja Roma di sini. Masa dia nggak menyinggung sih? Ya. Kalau seandainya memang makam Santo Petrus yang mereka maksud itu benar ada di Antiokhia, masa sih di dalam tulisan Santo Ignatius dari Antiokhia yang setua dan sejaman dengan Rasul Petrus atau bisa dikatakan muridnya Rasul Petrus, masa sih nggak ada catatannya gitu yang menceritakan wahai atau misalnya dia tulis surat kemana gitu, oh makam Santo Petrus adanya di Antiokhia atau gimana gitu, masa sih nggak ada keterangannya Bapak Ibu? Padahal dia adalah murid dan orang terdekat dari Rasul Petrus, bahkan dia hidup pada tahun-tahun di mana Rasul Petrus hidup. Ya, nggak mungkin kan catatan yang nggak ada, tapi kan buktinya tidak ada tulisan Santo Ignatius dari Antiokhia yang menceritakan bahwa makam Rasul Petrus wafat di Antiokhia. Gitu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bahkan di sini dikatakan setelah dia di Antiokhia, ya, dia pergi dan menjadi martir di Roma. Ini yang dicatat muridnya. Ya, oke. Atau kita mengambil dokumen pada tahun atau pada abad kedua misalnya. Sama Bapak Ibu Saudara-saudariku, di sini dikatakan bahwa Rasul Petrus itu menjadi pemimpin di sana pada masa Kaisar Nero. Ya. Bahkan dikatakan di sana dia berkhotbah dan menjadi uskup selama 25 tahun. Ya. Bagaimana kita meyakini video yang mereka buat tadi? Sementara dokumen-dokumen yang lebih tua dari omongan kosong mereka itu menceritakan tentang bagaimana Rasul Petrus mendirikan gereja di Roma. Ya, setelah dari Antiokhia, dia ke Roma. Dia tinggal sebagai uskup di sana dan berkhotbah selama 25 tahun. Dan kemudian dikatakan ia dianiaya bersama dengan jemaat, bersama dengan Rasul Paulus dan wafat sebagai martir. Lucu sekali mereka mengklaim tentang hal-hal tadi itu. Itu sangat keliru. Sangat tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, apakah kita hanya telan mentah-mentah ini dokumen yang saya tampilkan ini? Ada yang meneliti Bapak gereja kita di abad keempat. Ada yang meneliti. Siapa yang meneliti? Ini. Ya.
Santo Hieronymus itu meneliti dokumen-dokumen tadi, bahkan dokumen-dokumen sejarah itu, meneliti kebenaran yang terkandung di dalam dokumen itu. Dan apa kesimpulan? Dikatakan di sini, berdasarkan penelitiannya terhadap dokumen-dokumen sejarah di Roma mengatakan, Simon Petrus, saudara Andreas Rasul, dan ia sendiri adalah pemimpin para rasul setelah menjadi uskup di Antiokhia dan pemberitaan kepada kaum Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius, pergi ke Roma untuk mengusir Simon Magus dan mendirikan di sana tahta suci selama 25 tahun sampai tahun terakhir Nero, yaitu ke-14. Oleh Nero, ia dipaku di kayu salib dan dimahkotai dengan kemartiran. Kepalanya di bawah terarah pada tanah, sedangkan kakinya terangkat tinggi, sebab ia berkeras bahwa ia tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Ia dikuburkan di Roma, dekat Via Triumpalis. Tadi saya sudah tunjukkan gambarnya. Dan dirayakan dengan penghormatan di seluruh dunia. Ia dikuburkan di Roma kok. Kok membuat cerita aneh-aneh? Kasihan sekali kalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini sekaligus closing statement dari saya untuk memberikan jawaban kepada mereka. Sekarang saya berikan waktu kepada Pak Manox untuk closing statement, karena ini kita buat singkat. Silakan Pak Manox. Tidak apa-apa lebih daripada 1 jam juga dengan penutup dari Pak. Hanya sekedar mereview saja yang tadi dia sempat tampilkan bahwa mereka membangkitkan ada orang mati, terus orang mati itu bangkit hanya untuk menyatakan bahwa ada hubungan kedekatan antara 2 rasul yang dipenjara dengan Santo Petrus, terus orang bangkit itu mati lagi. Jadi macam film kartun begitu. Mati, bangkit, terus hanya bicara bla bla bla, terus bangkit, mati lagi. Jadi apa ya, istilahnya memang sesuatu yang lucu-lucuan itu diterima oleh mereka sebagai sesuatu realita fakta, tanpa mereka memikirkan bahwa di situ ada kronologis, ada waktu peristiwa, ada tempat kejadian perkara, terus di situ seolah-olah bahwa tidak ada pengikut-pengikut Kristus yang lainnya di Antiokhia, sehingga mereka mengabaikan kuburan itu. Ini kan sesuatu yang lucu kan, dimana bagaimana mungkin kekristenan yang di Antiokhia berkembang itu bisa tidak tahu itu bahwa ada kuburan Rasul Petrus di situ. Sementara mereka yang baru datang nanti abad ke-6, ke-7, ke-8 menguasai daerah-daerah di situ, justru mereka lah yang kemudian mengetahui bahwa itulah kuburan Rasul Petrus. Ceritanya dari siapa mereka dapat informasi itu? Nah, orang Kristen di situ tidak ada yang tahu bahwa itu kuburan itu Rasul Petrus. Jadi informasi bahwa itu kuburan Rasul Petrus itu siapa yang cerita ke mereka? Ya, kita hanya bisa menduga-duga bahwa itu tidak lebih daripada hayalan dan dongeng yang lagi-lagi mau menunjukkan bahwa memang ada masalah, ada krisis dan ada persoalan dalam iman mereka ataupun kisah-kisah mereka yang memang justru semakin dibukakan, semakin terbuka, semakin terlihat bahwa memang ada kelucuan, ada kedunguan, ada pembodohan, ada penyesatan yang memang dilakukan semata-mata untuk membela apa yang mereka yakini dan mereka imani, yang memang tidak memiliki dasar fakta sejarah. Tetapi itulah iman mereka. Kita menghargai iman mereka dan sebagainya, itulah. Tetapi jika mereka mengkaitkan dengan kekristenan apalagi kekatolikan, maka kita akan menunjukkan bahwa apa yang kalian tampilkan itu adalah dongeng, adalah halusinasi, hanyalah berita-berita yang tidak lebih daripada berita-berita hoax yang harus kalian munculkan, harus kalian tampilkan untuk, ya sekali lagi, propaganda jualan kecap. Demikian Bro ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang mereka sampaikan di video mereka itu dari konteks sejarah kekristenan terutama gereja Katolik, maka yang mereka sampaikan itu adalah ngawur, hoax.
Tetapi dari konteks iman mereka, biarkanlah mereka mengimani itu. Kita tidak ada urusan. Tapi kalau mereka mengaitkan tentang kekristenan, apalagi menyamakan Yesus dengan Isa yang mereka katakan di situ, di mana berkali-kali saya tunjukkan di YouTube ini bahwa itu berbeda, maka kita berhak untuk meluruskan. Jadi Rasul Petrus tidak wafat di Antiokhia, melainkan beliau wafat di Roma dan dicatat oleh sejarawan gereja, dicatat oleh murid-muridnya, termasuk Clemens tadi, dan diteliti kembali oleh Santo Hieronymus. Dan ternyata benar. Dari hasil penelitian itu kita mengetahui bahwa Rasul Petrus dikuburkan di Roma dekat Via Triumpalis. Bukan seperti apa yang mereka sampaikan. Karena yang mereka sampaikan tidak ada bukti sejarahnya. Tidak ada catatan sejarahnya. Maka kita harus meluruskan dan berani mengatakan yang mereka sampaikan. Kalau mereka mengaitkan dengan sejarah kekristenan, terutama tentang wafatnya, martirnya Rasul Petrus, dalam apa yang kita miliki, catatannya dari abad pertama, jelas sangat-sangat beda dan tidak sama. Kalau itu diklaim adalah benar menurut mereka, silakan saja. Tetapi fakta dari abad pertama tidak ada cerita seperti yang mereka ceritakan. Semoga kita juga semua semakin kritis dengan fenomena-fenomena yang tersebar di dunia TikTok, di dunia website, di dunia YouTube, dan lain sebagainya, supaya kita tetap berpegang teguh pada iman kita, sekaligus kita juga kritis, tidak menelan bulat-bulat omongan orang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.